Mari kita akan sama-sama berdoa dulu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam sorga, saat pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jikalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul kembali Tuhan, untuk kami mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum kami mulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, kami memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, mari Allah Roh Kudus Engkau mengambil alih acara doa fajar pada pagi hari ini Tuhan. Engkau akan mengambil alih Roh Kudus, maka saat pagi hari ini biarlah Roh Kudus yang akan bekerja dengan caranya sendiri. Hamba-Mu tidak membatasi cara Roh Kudus bekerja, tetapi Hamba-Mu memberikan kesempatan di mana Roh Allah yang akan berkarya. Mari Allah Roh Kudus, saat ini Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Itu merupakan jawaban dalam kehidupan kami. Kehadirat-Mu membawa dampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan apa yang Tuhan mau pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan pengucapan syukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan bersama kami. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan langsung saja menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan, saudara, pagi tadi saya jam 1 sudah dibangunkan oleh Tuhan. Saya dibangunkan dan saya sedang bergumul firman ini. Saya meminta peneguhan apa yang harus disampaikan pada pagi hari ini. Saudara, jam 1 saya dibangunkan, saya sedang bergumul. Jam 2:15 saya ditelepon dengan seseorang, ya, dengan seseorang, dan dia, Bu, bantu doa sekarang saya, doakan saya sekarang. Dan ternyata setelah kami doakan, di situ Roh Kudus bekerja, di situ Roh Kudus sendiri yang melayani, ya, kelepasan terjadi, dan saya begitu antusias pagi hari ini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita akan buka di dalam Markus pasal yang ke-5 mulai ayat 25. Markus pasal yang ke-25 ayat 2 Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai ayat 33. Ya. Saya akan bacakan. Kamu Abraham. Markus ya, Bu? Ya, Markus pasal 5. Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah tua, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27 terus sampai 33. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Terus? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan 12 tahun ini gambaran seseorang yang mengalami satu penderitaan dalam hidupnya.
mereka mengalami satu beban masalah yang cukup berat dalam kehidupannya, yaitu dia menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, tetapi waktu yang cukup panjang. Ada satu pergumulan dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu, inilah gambaran seseorang yang tidak punya harapan masa depannya. Seseorang yang sudah putus asa di dalam kehidupannya. Gambaran seseorang yang benar-benar tidak ada masa depan dalam kehidupannya. Dan dia bukan menderita secara fisik saja, ya, dia menderita pendarahan. Tetapi saudara, sebagai seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan ini, pada zaman dulu di Israel, seseorang yang menderita pendarahan itu sama dengan dia menderita sakit kusta atau kena kutuk. Maka orang ini akan dikucilkan dan orang ini akan disendirikan. Dan setiap orang yang akan lewat di depan mereka, mereka akan mengatakan najis, najis, najis. Saudara, mereka ini orang yang tertolak. Orang Jawa mengatakan dia tidak diorangkan. Jadi dia menderita bukannya secara fisik, namun dia juga menderita mengalami secara jiwa, yaitu perasaan, pikiran, kehendak atau emosi. Nah, pagi hari ini kita mau lihat apa yang dikerjakan oleh wanita pendarahan 12 tahun ini. Kalau kita membaca dari ayat 25 sampai 33, dia mengalami satu keajaiban dalam hidupnya. Dia mengalami satu pemulihan, dia mengalami satu kesembuhan dan mukjizat terjadi. Nah, pagi hari ini kita mau teladani apa yang sudah dibuat oleh perempuan ini. Sehingga dia mendapat satu zaman, satu pemulihan daripada Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami beri judul menyentuh kuasa Tuhan. Ya, menyentuh kuasa Tuhan. Dalam ayat 25 tadi di situ dikatakan ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26 dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Saudara, perempuan ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia berusaha untuk pergi dari tabib ke satu tabib. Dia pergi, saudara, di sini untuk apa? Untuk mencari kesembuhan. Untuk mencari kesembuhan. Kalau mungkin ya, saya tinggal di Solo, ya, mungkin orang Solo mengalami, mungkin tabibnya atau dokternya kurang canggih. Lalu mereka pergi ke Jakarta. Wah, Jakarta kurang canggih dokternya. Pergilah ke Malaysia. Dan sampai di Malaysia mungkin kurang canggih. Dan pergilah dia ke Singapura. Dan di sini dikatakan, saudara, ya, ayat 26 ya, di tabib oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ya, saudara, apa yang ada dalam perempuan ini? Saya tahu bahwa perempuan ini orang yang mungkin ya, oleh dikatakan orang kaya, orang yang mampu, karena dia berulang-ulang ya untuk berobat mencari kesembuhan. Dan di situ dikatakan sudah habis, telah habis ya, sehingga telah habis semua yang ada padanya. Hartanya sudah habis untuk mencari kesembuhan. Hartanya sudah habis untuk mencari supaya dia mengalami pemulihan dalam hidupnya. Tetapi apa yang didapatkan di sini dikatakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ada di dalam dunia ini terbatas. Kesehatan kita terbatas, kekayaan kita terbatas, kepandaian kita terbatas. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Ya, Yeremia pasal yang ke-5, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5.
Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan. Coba Abraham kamu baca. Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, saudara, di situ dikatakan terkutuklah. Firman Tuhan dikatakan, beginilah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, ada tertulis di atasnya, beginilah firman Tuhan. Berarti kita harus benar-benar memperhatikan firman itu. Ya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Kekuatan kepada kekuatan kita maksudnya ya, mengandalnya. Sebab dikatakan terkutuk artinya apa? Terkutuk tidak ada jalan keluar, terkutuk tidak ada jawaban ya. Terkutuk tidak ada jawaban, saudara. Sebab apa dikatakan? Hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan, orang yang berharap kepada manusia, mengandalkan kekuatannya sebagai manusia, kata firman Tuhan, tidak ada jawaban. Nah, saudara, kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-7, coba Abraham, 7 dan 8. Yeremia 17. Ayat 7 dan 8. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara, saya berharap semua pagi hari ini yang semua mengikuti doa fajar pada pagi hari ini dimanapun engkau berada. Saya berharap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Orang yang mengandalkan Tuhan dengan dengar baik-baik, dia akan tampil beda. Amin. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan akan tampil beda. Di situ dikatakan, saudara, satu diberkati, saudara. Selain bukan diberkati, saudara, kita ini ditanam seperti ya, ditanam di tepi aliran air. Sehingga saudara dalam keadaan panas terik kita daunnya itu tetap hijau. Artinya ada satu kehidupan, ada satu pemeliharaan, ada satu kesegaran, saudara. Dan dikatakan lagi di situ dikatakan ya, dalam musim kering kita tidak akan apa tadi dikatakan dalam musim tetap menghasilkan buah. Pemeliharaan Tuhan lebih daripada cukup. Dan saya berharap semuanya yang mengikuti doa fajar pada pagi hari, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amen. Maka Tuhan memberkati. Tuhan akan angkat engkau. Yes. Engkau akan tampil beda daripada orang-orang yang lain kalau engkau mengandalkan Tuhan. Kita akan lanjut di dalam ayat 27. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 7, perempuan ini saudara ya. Perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Hari-hari ini, kalau saya boleh tanya, apa yang saudara dengarkan? Ya, berita-berita yang melemahkan iman, atau berita-berita hoak, ya, atau berita-berita yang membuat saudara hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Saudara dengar baik-baik ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Pada waktu Yesus ada di dalam dunia, dia melakukan tugas yang diberikan oleh Bapa Surgawi. Dia melakukan kehendak daripada Tuhan. Dia melakukan ya apa yang Tuhan suruh oleh Yesus. Dia memberitakan di sini tentang kabar baik. Yesus memberitakan tentang kabar baik, tentang keselamatan, tentang sukacita, damai sejahtera. Bahkan Tuhan Yesus memberitakan orang sakit disembuhkan, orang yang dirasuk setan dilepaskan, yang mengalami pembebasan, yang mengalami pemulihan. Bahkan Tuhan Yesus memberi banyak makan.
bagi orang-orang yang kekurangan pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mungkin waktu dulunya dia belum mendengar berita-berita tentang siapakah Yesus itu. Tapi setelah dia mendengar berita tentang Yesus, oh dia itu Yesus yang dari Nazaret, dia itu penyembuh, dia itu menolong banyak orang, dia melepaskan banyak orang. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kita mau belajar dari tetap dalam ayat 27 ya. Lalu perempuan ini mulai timbul iman. Nah, ini penting sekali. Kalau saudara pagi hari ini, saudara sebanyak-banyak mungkin mendengar pendengaran saudara tentang berita-berita tentang Tuhan Yesus. Berita-berita tentang firman Tuhan. Saya tahu kekristenan saudara. Saya tahu di mana saudara mengikut Tuhan Yesus, saudara akan mempunyai satu iman yang kuat. Tadi saudara katakan orang yang mengandalkan Tuhan akan tampil beda. Tetapi sebanyak mungkin sudah mendengar tentang firman Tuhan, maka saudara dipersiap menjadi anak-anak Tuhan. Hari-hari terakhir ini, saudara, kita harus benar-benar dekat, melekat kepada Tuhan. Saudara, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Kalau saudara dan saya tidak melekat kepada Tuhan, ya, maka saudara, saya khawatir saudara, kita bisa ketinggalan. Nah, oleh sebab itu banyak saudara mendengar firman Tuhan. Saya dulu sebelum saya masih remaja, ya, pelayanan saya diawali dengan saya sekolah minggu, dan saya senang sekali untuk menyanyikan lagu yang pada waktu saya mengajar itu sudah berapa puluh tahun, sekarang usia saya sudah STW, artinya setengah tua gitu ya. Nah, saudara, lagu yang sering saya ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu itu dengan lagunya seperti ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Saudara, baca kitab suci dan doa setiap hari, maka ada satu pertumbuhan iman. Ada sesuatu manusia roh yang hidup dalam kehidupan saudara. Saudaraku, di sini dikatakan, maka perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus, maka dia mulai timbul iman. Dan wanita ini setelah dia timbul iman mendengar berita tentang siapakah Yesus, dia tidak akan tinggal di tempat. Dia tidak akan meninggalkan di tempat, tetapi dia akan beralih. Sebab di sini, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudaraku yang dikasih, kalau iman itu mulai bertumbuh, dan iman itu mulai bekerja, wanita ini terus mencari Tuhan, mengejar yang namanya Sang Penyembuh, yang mengejar yaitu Tuhan Yesus, yang menjamin satu kehidupannya. Dia di sini dikatakan dia mulai mencari Yesus. Saudaraku yang dikasih, untuk kita mencari Yesus itu tidak mudah. Untuk kita mendekat kepada Yesus itu tidak gampang, saudara. Tetapi dengar baik-baik. Pada saat saya diizinkan Tuhan untuk saya ke tanah perjanjian ke Israel, dan target yang membimbing saya, dan saya di situ dikatakan bahwa di tempat ini di daerah Yeriko ini di mana Tuhan Yesus menyembuhkan ya perempuan pendaran. Dan saudara, perjalanannya itu tidak mudah, jauh dan naik, saudara, ya. Naik maksudnya enggak jalan dengan yang lurus, ya, perbukitan. Saudara bisa bayangkan 12 tahun dia menderita. Saudara, mungkin badannya kurus, mungkin dia tidak berdaya. Kalau di dalam bahasa Jawa, di sini di dalam bahasa Indonesia dikatakan pendaran. Di dalam bahasa Jawa itu lebih kata-katanya itu lebih mantap. Di situ dikatakan ono wong wadon kang nandang loro. Kang nandang loro, grojok geteh. Grojok geteh, saudara. Grojok itu ada satu, bukan hanya setetes, tapi mengalir.
Nah, saudara bisa bayangkan, dia tahu, dia mungkin bisa sempoyongan. Saudara, tetapi di sini perempuan itu punya satu strong will, satu kemauan keras untuk dia mencari Yesus. Maka saudara, untuk menerobos di tengah-tengah orang banyak itu tidak gampang. Kalau dengan kata sekarang ini, berani bayar harga. Ya, berani bayar harga. Saudara perhatikan, kalau saudara membaca firman Tuhan, di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada orang banyak berbondong-bondong. Di situ ada Yesus, pasti saudara ya, orang banyak datang berbondong-bondong. Mengapa saudara? Mengapa saudara? Yesus bukan sekedar tahu masa persoalan hidup manusia. Tetapi Yesus itu adalah jalan keluar dan solusi dalam kehidupan manusia. Yang setuju katakan amin. Lebih keras lagi amin. Amin. Nah, Yesus saudara, dia yang memberikan solusi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di situ dikatakan ditempuh mungkin pada saat wanita ini mulai menerobos kerumunan orang banyak. Mungkin dia juga sempat jatuh, tetapi dia tidak jatuh terus langsung. Dia mungkin berkata, ya sudah mungkin nasibku seperti ini, saya harus menderita, saya harus mengalami ini. No. Tapi wanita itu saya percaya dia bangkit. Dia punya satu kemauan keras, dia punya strong will untuk dia mendekat dan menjamah ujung jubah Yesus. Ya, untuk dia sampai dia, saudara, ini loh orang yang imannya saudara ya, imannya bertumbuh, dia akan terus kejar di mana Yesus berada, saudara akan terus mencari Yesus. Ada rasa haus dan lapar dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau iman itu bertumbuh. Dan di sini dikatakan ya, ayat masih di ayat 7 ya, dia berusaha mendekat Yesus dari belakang, dia berusaha untuk terus mendekat. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ayat yang ke-27 ya. 27 sampai 28 sampai 29, demikian firman Tuhan. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudaraku yang dikasih, kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 26. Ya. Yakobus 2 ayat 26. Abraham, ya. Tolong bantu saya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Dikatakan seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saya katakan ya, iman disertai dengan perbuatan adalah mukjizat. Amin. Iman disertai dengan perbuatan mukjizat. Nah, banyak anak-anak Tuhan punya iman, tetapi tidak disertai dengan perbuatan. Pagi hari ini, saudara, ya. Pagi hari ini saudara mendengar firman Tuhan. Saudara mendengar firman Tuhan. Mari saudara, bangkitkan iman saudara, saudara mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebab di sini dikatakan saudara ya, ayat, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Asalku jamah jubahnya aku sembuh. Saudara, perempuan 12 tahun menderita pendarahan ini, mendengar tentang berita-berita tentang Yesus, lalu dia mendengar tentang nama Yesus dan mulai tumbuh iman. Karena di dalam Roma pasal ke-10 ayat yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara, iman itu akan timbul. Tadi saya sudah katakan ya, sebanyak mungkin saudara mendengar firman Allah, sebanyak mungkin saudara
membaca firman Tuhan. Sebanyak mungkin saudara ada hubungan pribadi dengan Tuhan, bangun kedalaman dengan Tuhan yang dalam. Saya terlalu percaya saudara akan tampil beda. Amin. Amin. Lalu di sini dikatakan perempuan ini saudara ya, saudara ini menjadi pelaku akan firman. Tuhan inginkan hari-hari terakhir ini bukan hanya orang yang kita dikatakan Tuhan yang Tuhan inginkan ya, bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman Tuhan yang baik, tapi yang dikehendaki Tuhan, hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku akan firman. Amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan saudara, saat itu saudara, dia mulai praktekkan imannya. Dia setelah dia berusaha untuk menerobos kerumunan orang banyak, dia terus punya kemauan keras, struggle yang begitu keras, dan akhirnya saudara di sini dikatakan asalku jamah. Dan Alkitab menulis seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, zaman ini bukan zaman biasa seorang perempuan 12 tahun menderita pendarahan, tetapi zaman iman. Saudara, zaman iman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau pagi hari ini, saudara mungkin saudara tidak menderita pendarahan selama 12 tahun, tetapi saudara punya sakit penyakit, saudara punya masalah dalam kehidupan saudara, saudara mungkin doanya belum didengar. Dengar baik-baik pagi hari ini. Saya rasakan dia hadir di tengah-tengah kita semua. Dia hadir di tempat di mana saudara berada pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasih, mari kita mau praktek. Saudara tadi Tuhan ingatkan yang ikut doa pagi pada hari ini, saudara. Dia ada orang yang berulang kali engkau jatuh di dalam dosa. Dan engkau sudah berusaha untuk saudara bangkit di dalam dosa. Tapi saudara jatuh lagi. Dengar baik-baik. Biarlah firman imanmu bertumbuh pagi hari ini. Saudaramu cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara akan mendapatkan satu kelepasan dan pembebasan. Dan saya akan lanjutkan ya. Seketika itu. Nah saudara ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudaraku yang dikasih Tuhan, zaman iman ini membuat di dalam tubuh Yesus, yaitu seketika ya, seketika zaman yang dijamah oleh perempuan 12 tahun ini, di sini dikatakan pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang supranatural itu keluar dari tubuh Yesus. Ada kuasa yang keluar daripada tubuh Yesus karena zaman iman ini. Mungkin banyak orang datang kepada Yesus, tetapi dia tidak mempunyai iman. Dia hanya ingin melihat, dia hanya ingin coba-coba sebagai penonton. Dia hanya mungkin ia ada datang dengan keraguan, tetapi saudara dengar baik-baik, perempuan ini punya iman karena mendengar tentang nama Yesus. Lalu di sini ada satu tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, Yesus itu maha tahu, Yesus itu mengerti, Yesus itu melihat hati kita, saudara. Ya, Tuhan Yesus itu maha tahu. Tetapi di dalam ayat 31 ini, saudara, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudara, kalau Tuhan kita maha tahu, manusia itu sok tahu. Ya, manusia itu sok tahu. Nah, murid-muridnya juga berkata begini, bertanya, engkau melihat toh Tuhan bagaimana orang banyak ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya ya, dan engkau bertanya siapa yang melakukan hal ini. Ayat 33, dan saya akan berhenti, saya nggak akan panjangkan firman Tuhan ya.
Maka katanya kepada perempuan itu, ya, anak-anak ayat 23, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatunya. Saudara, di sini dikatakan, saudara, ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu. Saudaraku, perempuan ini punya satu kerendahan hati yang luar biasa. Karena pada saat dia menerima jaman daripada Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan kesembuhan daripada Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan di sini dikatakan perempuan itu, saudara. Sebelumnya di dalam ayat 32 itu, Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang menjamah. Saudara, mata Tuhan pagi hari ini, ya, melihat apa yang menjadi pergumulan dan persoalan saudara. Dia berjalan pagi hari ini di sekeliling saudara dimanapun saudara berada. Dimanapun saudara berada. Tetapi ambil satu sikap seperti perempuan ini, ya. Dia gemetar ketika dia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil, di sini dikatakan, ya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus dan memberitakan segala sesuatu kepadanya. Perempuan ini tersungkur di bawah kaki Yesus, saudara. Begitu dia punya sikap kerendahan hati yang luar biasa. Saat dia mengalami jaman, saat dia dipulihkan, saat dia menerima kesembuhan, saudara, dia tidak malu-malu, tersungkur, saudara. Tersungkur adalah sifat yang punya kerendahan hati yang cukup dalam. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus, dia menceritakan apa yang terjadi. Ini adalah ucapan syukur dari perempuan yang 12 tahun menerima penyakit pendarahan ini. Dan di situ dikatakan, ya, ayat 34, katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu, ya. Sembuh dari penyakitmu pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata, hai perempuan, kalau di sini dikatakan, hai saudara-saudara, Bapak Ibu yang ikut doa fajar pada pagi hari ini, di sini dikatakan, imanmu yang telah menyembuhkan engkau, pergi dengan selamat dan penyakitmu sembuh. Saudaraku, saya akan satu tutup kesaksian dan setelah saya akan berdoa, ya, saya akan berdoa. Ada di situ, saudara, seorang pengemis yang namanya Bartolomeus. Bartolomeus ini orang buta dan setiap hari dia pekerjaannya mengemis. Artinya apa? Minta belas kasihan dengan orang-orang yang lewat pada waktu itu di pintu gerbang Yeriko. Dan pada saat itu orang banyak, karena Yesus mau lewat di tempat Yeriko, maka orang banyak itu mungkin lari-lari. Dia mendengar suara yang gaduh, suara yang riuh. Jadi si Bartolomeus ini matanya buta, tetapi telinganya mendengar. Dan dia berkata, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Lalu orang menjawab, Yesus orang Nazaret itu datang. Yesus orang Nazaret itu akan lewat di tempat ini. Dan apa yang dilakukan Bartolomeus itu? Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan saudara dengar beberapa murid, beberapa orang mengatakan, diam engkau buta, berisik kamu. Tetapi pengemis Bartolomeus ini, dia punya satu strong will, dia punya satu iman yang keras. Semakin dia dilarang, semakin keras dia berseru. Alkitab menuliskan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku yang dikasih, Yesus paling dengan satu jeritan daripada Bartolomeus itu, karena ini adalah jeritan iman. Pagi hari ini, mari saudara, saya sebagai hamba Tuhan enggak akan ngajak saudara, saya akan tantang saudara, beranikkah kau bertindak? Saudara, saya terlalu percaya kalau melakukan ini, saudara,
ada satu keajaiban dalam hidupmu. Kamu mendengar pagi hari ini, kamu mendengar firman Tuhan dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan saudara. Saudara tinggalkan tempat ini, maka ajaiban mujizat pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Mari saudara kita akan sama-sama berdoa. Kita mau sungguh-sungguh. Saya mohon bantuan Abraham nyanyian dan menyembah. Dan saat ini saya akan berdoa, mungkin bisa dibantu oleh Pastor Thomas. Saya berikan kepada Pastor Thomas. Orala pakaya sekedala pakaya sakala yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan Apakah kau yakin pagi hari ini Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan setiap penyakit dan persoalan? Amin. Amin. Yes. Tuhan Yesus pasti sanggup. Pertanyaannya, apakah kau yakin? Apakah kau yakin? Dan biarlah saya dengan Ibu Dewi akan berdoa. Yang pertama, bagi saudara saat ini saya digerakkan Tuhan, seseorang yang sakit di bagian kepalanya, yang sakit bagian kepalanya. Ya, amin, amin. Angkat tanganmu, biar paling nanti tim akan meng-headlight saudara. Yang tadi malam mimpi buruk sampai kepala sakit juga. Siapa orangnya? Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu mendemonstrasikan kuasa-Mu Roh Kudus. Nanti Ibu Dewi akan berdoa khusus untuk yang sakit. Yes. Saat ini saudara, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Masa darah Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit di dalam kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Orang yang sakit kepala itu keluar. Bertindak dengan iman. Berdiri. Boleh digerakkan kepalamu. Boleh digerakkan. Boleh mengucap syukur. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ada juga orang saudara, engkau yang ada di tempat ini, ya, di mana saudara mengikuti doa fajar ini. Saudara sulit untuk tidur. Saudara sulit untuk tidur. Saudara sulit untuk tidur. Kalau saudara orangnya, saudara angkat tangan, saudara. Saudara angkat tangan. Koralabakaya sekiralapak kelapatak karalapaku.
Repekutuse karalapak kuralapata karalapat. Di mana saudara berada, saudara cepat angkat tangan. Cepat saudara angkat tangan. Repekutusa karalapak kurapata karala. Repekutusa karalapata karalapak kurilapata. Repekutusa karalapata karalapata kaya. Ada saudara angkat tangan. Yes. Oralapata karalapakara terus. Yes. Yes. Oralapata karalapak kurapakataka. Repekutusa karalapata karalapata. Tuhan, aku berdoa untuk kedua anakku ini Tuhan. Berdoa Tuhan kedua anakku. Kalau selama ini Tuhan dia sulit untuk tidur, pagi hari ini Tuhan biar kuasa bekerja. Darah Yesus pada saat ini dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kuasa kegelapan yang mempengaruhi jiwanya, kepikirannya, aku takut dan aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas dan lepas Tuhan pada saat ini. Kuasa Roh Kudus jamah dengan damai sejahtera sukacitamu Tuhan. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kesembuhan. Dan kami akan melihat kesaksian dan anak-anakku yang mengalami mukjizat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan saya diingatkan, saya melihat ada beberapa orang yang saat ini punggungnya engkau sakit. Kalau orang yang punggungnya sakit boleh cepat resep. Cepat karena waktu. Ya, panitia akan tampilkan wajahnya yang punggungnya sakit. Yes. 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 Oke. Ayo, saudara berdiri di tempat. Saudara berdiri di tempat. Yes, mari semua pakai yang punggungnya sakit cepat langsung dengan iman. Yakin bahwa segera Tuhan sembuhkan. Repekoto saka patakara lapaku lapataka ya sekira lapaka. Repekoto saka pataku lapataka lapataka. Repekoto sekira lapataka. Dalam nama Tuhan Yesus pada saat itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus mengalir. Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus. Roh Kudus tumpang tangan atas punggung mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Coba mulai praktekkan iman, keluar, mulai berolahraga, mulai tubuh saudara goyang-goyangkan terus dengan keras. Semua sudah terjadi. Kesembuhan sedang terjadi. Imanmu yang menyembuhkan. Yes. Lebih keras lakukan dengan iman. Sembuh. Saya Roh Kudus bekerja dengan sempurna. Engkau terima kesembuhan. Pagi hari ini engkau sehat dan sempurna. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kan firman Tuhan katakan, hai anakku, sembuhlah engkau. Sembuhlah engkau. Karena iman yang menyembuhkan. Harapan hanya di dalam Yesus. Oralapakaya syakadalapakaya. Oralapakaya syakadalapakaya syakadalapakaya. Mari semua angkat tangan. Semua angkat tangannya dengan iman. Seperti wanita pada 12 tahun, asaku jamah jubahnya maka aku sembuh. Amin. Apapun sakitmu, mungkin kau tidak sampai 12 tahun. 12 tahun melambangkan tentang bagaimana penderitaannya, sakitnya. Dan hari ini Tuhan tahu seberapa dalam kau sakit. Tapi Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Apapun kau punya masalah, sakitmu, percaya Yesus masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Dan tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Amin. Yesus.
Sulit adalah engkau sekarang Tuhan menjamahnya. Sekarang Tuhan menjamahnya. Sekarang Tuhan menjamahnya. Jangan batasi kuasa Tuhan. Sekarang waktunya engkau lapor sama Tuhan. Engkau lapor sama Tuhan. Sebutkan penyakitmu sama Tuhan. Dan percaya Tuhan menyembuhkanmu. Engkau memberikan jawaban pada Tuhan. Aku percaya, aku sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Maka semua milikmu. Semua milikmu. Yang mandul punya anak. Yang mandul punya anak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan ada anakmu yang sakit. Anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan. Suamimu yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. 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 Mari Ibu Dewi akan berdoa sekali lagi untuk semuanya. Untuk semuanya. Mari Ibu Dewi. Yoel. Ini namanya Yoel Setiawan. Baju merah ini Yoel Setiawan. Ya. Yoel. Dengar. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan dipersiapkan untuk dipakai Tuhan. Amin. Yoel, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tadi kau sakit punggung. Punggung kamu ya, sakit. Sakit punggung sih, sebenarnya agak sakit Sekarang? punggung sih. Sekarang sudah enakan? Ya sudah agak enakan. Ya, sudah enakan? Iya. Iya. Banget ya. Iya, ingat ya. Ya. Kamu merasakan ada aliran panas mengalir. Iya, Bu. Yes. Siapkan, prioritaskan Tuhan. Baca Alkitab. Cari Tuhan dengan segenap hatimu. Oke? Kamu tinggal di mana? Sidoarjo, Bu. Wow, Surabaya. Oke. Iya. Oke. Yes. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Prioritaskan. Kita berdoa. Mari Ibu Dewi berdoa untuk semua, untuk kesembuhan semua, Bu. Mari. Ya. Mari saudara kita angkat tangan. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah pilih kasih. Kuasa Tuhan tetap bekerja. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan mengerjakan dengan sempurna. Korapakaya segera lapata karalapaya segera lapata. Bapak dalam surga, sekali lagi Tuhan kami bawa Tuhan sidang jemaat yang kau kasih ini Tuhan, yang telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berdoa saat ini Tuhan kami percaya kuasa kudus yang akan menyempurnakan kesembuhan itu. Bapak kau ingatkan kami ada beberapa orang yang di sana, maksudnya di sini engkau punya sakit lambung, engkau punya sakit lambung. Saat ini Tuhan menjamah engkau, Tuhan menjamah engkau, dan ada orang katakan di dalam nama Tuhan itu sembuh sakit lambung, dan ada yang sakit autoimun, Tuhan katakan autoimun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, dan Roh Kudus katakan juga, saudaraku, Roh Kudus katakan juga pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pada saat ini engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku tidak dijawab-jawab? Tuhan katakan anakku hari ini prioritaskan Tuhan, jangan kau putus asa, belajar seperti 15 tahun, dia punya strong will, kemauan keras, imanmu pada saat iman, tapi saat kau mendengar firman Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan. Dan dengar baik-baik, Tuhan sudah mempersiapkan doa, jawaban doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima jawaban doa, terima jawaban doa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Dan Allah berdoa. Ada beberapa orang di tempat ini, kok anak muda, engkau jatuh bangun di dalam dosa kenajisan. Tuhan katakan kau harus hidup kudus, karena Allah itu kudus. Engkau saat ini terima kelepasan, terima keselamatan. Tuhan katakan engkau kudus di dalam nama Tuhan Yesus, karena kau kenajisan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anakmu yang sesak napas, di dalam nama
Tuhan Yesus saat ini mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa kesembuhan demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan, ada beberapa anak muda berkumpul dalam perekonomian bisnis Tuhan, berulang kali dia mengalami kegagalan di dalam bisnis. Dengar baik-baik, hari ini prioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak ada menjadi ada di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, maka pintu itu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang sangat baik pada pagi hari ini, kami mau serahkan setiap saudara-saudara kami ini dimanapun dia berada Tuhan, Roh Kudus akan menjamah mereka dan kami akan melihat kesaksian supaya nama Tuhan dipermuliakan dan mereka kau pakai seperti perempuan 12 tahun menderita pendarahan menjadi saksimu, memberitakan tentang perbuatan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terpuji di namamu, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati Pastor Thomas, ministry ini Tuhan, beserta tim semuanya, berkati urapi secara khusus, pakai dia Tuhan menjadi alatmu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Silakan Pak Thomas berdoa. Diberkati dalam hidupnya dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertai membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertai dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari jemaat Farnaujot, boleh angkat tanganmu sama-sama. Hari ini engkau diberkati dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera, kesembuhan yang luar biasa telah kau terima dalam nama Yesus. Apapun yang kau kerjakan pagi hari ini sampai selamanya dibuat berhasil dan beruntung. Engkau diberkati, buah kandunganmu, lahanmu, tanganmu, buah karyamu, buah pikiranmu, seluruh keluargamu diberkati. Mari jemaat Farnaujot, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan percaya engkau sudah diberkati Tuhan, engkau sudah disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Mari diberkati sama-sama, katakan amin. Shalom, selamat pagi, God bless you all. Terima kasih Ibu Dewi atas waktunya, atas pelayanannya, luar biasa. Haleluya. Ya, silakan mengucapkan ucapan syukur kita. Mari berdoa. Dewi dan kesehatan. Oke, semuanya kita akan live ya. Selamat pagi. Sampai jumpa besok ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati.